Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pastor Lolita Tobing, yang hari ini saya akan menyajikan menu makanan rohani yang saya ambil dari Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi sekali lagi saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini dikatakan jagalah, yang dalam bahasa aslinya natsar, yaitu mengartikan menjaga dengan serius saudaraku, melindungi, mengawasi dengan ketat, ibarat seorang prajurit yang menjaga kotanya, ibarat seseorang yang menjaga barang berharganya. Bahkan lebih daripada itu, karena dibutuhkan sebuah keaktifan, sebuah kata sifat di mana terus-menerus saudaraku, tidak hanya dalam momen-momen tertentu kita menjaga hati kita, tapi senantiasa, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya kita menjaga hati kita, menjaga dengan serius saudaraku. Hari ini kita diingatkan dengan jagalah, mari kita lebih serius menjaga hati kita lebih serius melindungi hati kita saudaraku. Apa yang dikatakan di sini hati dalam Alkitab Ibrani bukan hanya berbicara mengenai perasaan saudaraku, tapi juga mencakup pikiran kita, kehendak kita, keputusan kita, hati nurani kita. Oleh karena itu dikatakan mari setiap kita anak-anak Tuhan menjaga dengan serius, mengawasi dengan ketat hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, keputusan kita, hati nurani kita. Amin saudaraku, karena hati adalah pusat kendali hidup saudaraku. Hati adalah pusat kendali, karena bukan hanya berbicara mengenai perasaan, tapi bagaimana kita menjaga pikiran kita, bagaimana kita menjaga keputusan-keputusan kita. Nah, di sini saudaraku dalam terjemahan bebas berkata, lebih dari segala hal yang engkau jaga, jagalah pusat hidupmu, sebab dari sanalah mengalir seluruh arah dan kualitas hidupmu. Berarti hati sebagai pusat hidup kita, maka dikatakan mari kita konsen, mari kita terus-menerus, mari kita aktif untuk menjaga hati, pikiran, perasaan, keputusan, dan kehendak kita. Berilah kami hati yang bijaksana, sehingga kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Firman Tuhan berkata seperti itu saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa hidup ini tidak rusak tiba-tiba saudaraku, tetapi dimulai dari hati yang tidak menjaga. Orang boleh rajin beribadah, orang boleh aktif pelayanan saudaraku, tetapi jika hatinya iri, jika hatinya pahit, penuh luka, dan masih ada luka-luka yang tersimpan, itu menjadikan imannya menjadi kering, stuck saudara, atau mungkin terjadi yang namanya kemunafikan. Makanya kalau kita melihat ada orang-orang yang masih menyimpan kepahitan, masih ada orang-orang yang masih iri, gak menjaga hatinya, cemburu, kenapa orang lain dipromosikan, kenapa pelayanannya seperti itu, dia gak menjaga hatinya, maka imannya menjadi kering, maka dia menjadi pahit. Hari ini kita diingatkan bagaimana anak Tuhan, orang percaya menjaga hatinya secara aktif, terus-menerus, dan tidak berhenti saudaraku. Mengawasi dengan ketat apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam keputusannya. Saudaraku dalam Tuhan, iblis tidak selalu menyerang lewat dosa besar. Si jahat tidak selalu menyerang lewat dosa besar. Bisa melewat pikiran negatif, hati yang masih luka saudaraku. Maka hati yang masih luka, kepahitan, itu menjadi pijakan si jahat. Hari ini mari kita menyadari dengan penuh agar setiap anak-anak Tuhan membuang semua namanya kepahitan, membuang semua namanya luka batin, dalam arti membawanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan, sehingga tidak lagi membawanya di tahun 2026 ini saudaraku. Karena luka batin, kepahitan, amarah, cemburu itu menjadi pijakan si jahat. Saya berdoa setiap kita mengalami kelepasan, kita mengalami kemenangan, kita tidak lagi menyimpan sampah dan kotoran, karena Tuhan mengingatkan kita dengan menu hari ini, yaitu jagalah hatimu. Mari aktif, serius melindungi hati, pikiran, perasaan, keputusan-keputusan kita. Saudaraku di dalam Tuhan,
Mari kita menjaga apa yang kita lihat, mari kita menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Bahkan kita diingatkan, mari kita menjaga dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul di tengah orang-orang yang suka mencemooh, kalau kita bergaul di tengah-tengah orang yang suka bergosip tanpa disadari, cepat atau lambat orang itu pun akan menjadi sama seperti itu, senang mencemooh, senang bergosip. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada hari ini adalah orang-orang yang tidak mau melakukan hal tersebut, karena setiap kita yang percaya kepada Yesus dan memandang kepada Kristus pasti mau hari demi hari hidupnya semakin segambar serupa dengan Tuhan, menjaga hatinya terus-menerus aktif, menjaga hati dan pikiran dan keputusan-keputusan hidupnya, saudaraku. Alkitab mengatakan sebagai ayat penutup dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa terhadapmu. Oleh karena itu, jika kita menyimpan janji Tuhan, firman Tuhan di dalam hati kita, maka setiap kita pasti akan menjaga tingkah laku kita, menjaga keputusan kita, menjaga perasaan kita. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Biar ayat firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani yang mengenyangkan dan memberkati pertumbuhan iman kita, perjalanan iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu saya mau berdoa buat bagi setiap kita pada siang hari ini. Bapak mengucap syukur untuk makanan rohani yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, yaitu Amsal 4 ayat 23, mengingatkan kami untuk menjaga hati kami secara aktif terus-menerus, menjaga pikiran kami, perasaan kami, keputusan kami secara aktif ya Tuhan. Mampukan kami di dalam nama Yesus, karena kami tahu itu bagian kami untuk menjaga hati kami, itu bagian kami untuk menjaga pikiran kami, itu bagian kami untuk mengambil sebuah keputusan hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, jadikan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan merespon firman Tuhan ini dengan baik dan benar, Bapa, dalam nama Yesus, sehingga kami benar-benar mengalami pertumbuhan iman, dan kami percaya pada saat kami menjaga hati kami, maka kami menyadari bahwa hati kami adalah sumber mata air kehidupan yang menjadi berkat dalam nama Yesus, yang dapat kami impartasikan dimanapun kami berada. Berkati setiap umat-Mu, apapun yang kami kerjakan, apapun yang jemaat-Mu kerjakan dan lakukan, biarlah semua untuk memuliakan nama Tuhan, biarlah Yesus yang terpancar, dan apa saja yang kami kerjakan dan perbuat, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang membuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita merespon, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Shalom.